Ekologi disusun oleh Andriani Nur Asifa. Yang pertama, pengertian ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Terdapat beberapa konsep yang menjadi bagian dalam ekologi, yaitu lingkungan. Ada lingkungan abiotik dan biotik. Yang kedua, ruang lingkup ekologi. Ini adalah beberapa contoh dari ruang lingkup ekologi. Selanjutnya, pengamatan pada ekosistem mangrove. Jadi, ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem pada wilayah intertidal atau pada wilayah pasang surut dengan interaksi yang kuat antara perairan laut, payau, sungai, dan terestrial. Interaksi ini menjadikan ekosistem mangrove mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, baik berupa flora maupun fauna. Jadi, dapat diketahui bahwa ekosistem mangrove adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga selalu tergenang air. Setiap ekosistem pastinya memiliki ciri-ciri tersendiri, baik ekosistem yang ada di darat maupun yang ada di laut. Berikut ini merupakan karakteristik khusus yang dimiliki oleh ekosistem mangrove. Ekosistem ini didominasi oleh tanaman mangrove. Tanaman mangrove sendiri merupakan jenis tanaman yang hidup pada daerah pesisir dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan memiliki akar yang mencuat ke permukaan. Bentuk akar tersebut merupakan salah satu adaptasi mangrove, di mana akar napas pada mangrove merupakan perpanjangan dari akar utama. Nah, berikut ini merupakan beberapa jenis akar nafas pada mangrove. Yang pertama ada akar paku. Akar paku ini merupakan perpanjangan akar utama yang meruncing keluar permukaan seperti paku. Contohnya jenis mangrove Avicennia sp. Yang kedua ada akar lutut yang memiliki ciri akar ini sedikit menggulung di atas permukaan tanah. Contoh dari akar lutut ini pada jenis Bruguiera sp. Selanjutnya yang ketiga ada akar tunjang. Akar tunjang ini memiliki ciri bentuk akar yang keluar dari batang utama di atas permukaan tanah. Contohnya pada jenis mangrove Rhizophora sp. Yang keempat ada akar papan. Ciri dari akar papan ini yaitu bentuk akar yang mencuat, pipih dan berkelok dan memanjang di atas permukaan tanah. Contohnya pada mangrove jenis Silocarpus sp. Selanjutnya, karakteristik lain yang dimiliki oleh ekosistem mangrove yaitu berada di daerah payau. Daerah payau adalah daerah bertemunya antara air asin dan air tawar atau biasa disebut dengan daerah pesisir, di mana kemudian sangat dipengaruhi pasang surut air laut, berada di daerah berlumpur dan jenis tanaman yang toleran terhadap kadar garam atau bersalinitas. Lalu memiliki zona yang berlapis. Dalam ekosistem mangrove terdapat zona yang dibedakan menurut letak dan jenis mangrove yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan setiap jenis mangrove memiliki ciri yang berbeda dan memiliki manfaat tersendiri. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki fauna yang ada di dalam yang didominasi dengan fauna bentik atau yang didominan berada di tanah. Sekitar 3 juta hutan mangrove berkembang sejauh garis tepi laut di Indonesia. Jumlah ini terbanyak serta setara dengan 23% dari seluruh ekosistem mangrove di dunia. Hutan mangrove banyak ditemui di banyak daerah di Indonesia. Antara lain ada Sumatera. Di Sumatera terdapat di Kampung Nipah di Kabupaten Serdang, Berdagai, Sumatera Utara. Dan masih banyak lagi wilayah Indonesia yang banyak ditemui hutan mangrove. Selanjutnya kita beralih ke organisme yang terdapat pada ekosistem mangrove. Nah, berbicara soal ekosistem tidak luput dari yang namanya organisme yang ada di dalamnya. Apa saja sih organisme yang ada di dalam ekosistem mangrove? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada flora yang biasa ditemukan di ekosistem mangrove yang utama dan sudah pasti ada yang tanaman mangrove itu sendiri. Selain itu juga ditemukan tanaman lain seperti ketapang, nyamplung, akasia, nipah, pohon asem, dan lamtoro. Sedangkan fauna yang hidup di hutan mangrove yaitu beberapa spesies kepiting seperti kepiting bakau, kepiting lagak, kepiting oranye, kepiting ungu pemanjang.
Kemudian juga ada jenis udang-udangan seperti udang pistol, lalu juga ada kelomang darat dan kelomang mangrove. Serta juga terdapat ikan glodok atau ikan lumpur yang hidup di sela-sela akar mangrove. Serta pada bagian kanopi mangrove pun merupakan habitat untuk berbagai jenis hewan darat seperti monyet, serangga, burung, dan kelelawar. Nah, selanjutnya kita beralih ke manfaat ekosistem mangrove. Yang pertama, berbicara mengenai ekosistem, pasti terdapat manfaat bagi kehidupan sekitar, di antaranya yaitu yang pertama, manfaat ekosistem mangrove yang berhubungan dengan fungsi fisik adalah sebagai mitigasi bencana seperti peredam gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya, serta sebagai pelindung pantai dari abrasi. Manfaat lain dari ekosistem mangrove ini adalah sebagai objek daya tarik wisata alam dan atraksi ekowisata dan sebagai sumber tanaman obat. Selain itu, ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat berbagai jenis satwa. Ekosistem mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan pantai karena merupakan tempat berkembang biak, memijah, dan membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting, dan udang. Hutan mangrove berguna untuk organisme di dalamnya seperti menyediakan perlindungan dan makanan berupa bahan organik ke dalam rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Seperti contoh di sini terdapat ada makhluk hidup padi yang dimakan oleh serangga. Serangga yang akan nantinya dimakan oleh kodok, kodok yang nantinya akan dimakan oleh ular, dan ular yang akan dimakan oleh elang. Makhluk hidup tersebut memiliki peristiwa makan dan dimakannya antara sesama makhluk hidup. Selanjutnya, pada rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Di sini pada padi merupakan produsen, di mana yang kedua ada serangga merupakan konsumen, yang ketiga katak yaitu konsumen, yang keempat yaitu ular konsumen, dan yang terakhir elang juga termasuk konsumen. Terima kasih semuanya, semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Salam sejahtera, bye-bye.